Saya yang kerja keras banting tulang, saya yang berdarah-darah, kok enak banget nih pemerintah minta duitnya kan gitu. Undang-undang pajak ya, itu adalah turunan dari undang-undang hukum pidana. Pajak itu beban atau bukti cinta kita ke negara, bro. Pajak itu urusan belakang. Nah, itu yang biasanya banyak jadi bom waktunya. Kita itu adalah salah satu negara dengan peraturan perpajakan paling kompleks di dunia. Bahwa jangan cuman berpatokan pada satu peraturan, karena peraturan pajak di Indonesia itu saling melengkapi. Ada orang yang baru sadar pajak itu setelah dapat surat cinta supaya you lupa mencintai negara gitu. Kementerian Keuangan itu dianggapnya itu salah satu kementerian paling konyol di Indonesia. Jadi ibaratnya kayak tukang palak. Kalau misalnya setorannya nggak terima, nggak mencapai target, ya berarti lu nggak kerja. Nah, itu kompleksnya perpajakan di negeri kita. Terus lu ngapain masih di Indonesia? Gue dengarnya aja udah stres gue. Welcome to Big Thinkers, guys. Hari ini gue pengen ngebahas soal pajak. Nah, biasanya kalau ngomongin pajak itu kan pada ketar-ketir ya. Terus udah gitu topik yang sangat boring. Tapi di tangan satu bro ini jadi ringan, jadi asik, bahkan bisa jadi viral gitu ya. Welcome Bro Vincent. Thank you. Terima kasih undangannya. Bro, pertanyaan gue pertama nih ke lu nih, langsung, nggak ada basa-basi. Oke. Ya kan? Pajak itu beban atau bukti cinta kita ke negara, bro. Waduh. Kalau kita bicara pajak ya, sebenarnya kalau kita POV-nya patriotisme ya bukti cinta kita ke negara kan. Apalagi contoh lah ya, Indonesia lah, kita nggak usah kasih samaran konoha-konohan lah ya. Indonesia tuh 90%, almost 90% pendapatannya itu dari pajak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya memang kita bayar pajak dan almost 90% pendapatan Indonesia itu dari pajak, ya itu salah satu bukti cinta kita ke negara supaya negara ini tetap ada kan gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya POV kita itu sebagai businessman ya kan, ataupun orang-orang yang earning income, ya pastinya pajak itu adalah beban atau expenses. Karena netnya yang masuk kantong itu pastinya akan berkurang kalau kita udah bayar pajak kan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dari POV ku sendiri nih ya, sebenarnya pajak itu bisa dibilang salah satu instrumen untuk membuat bisnis atau sumber pemasukan kita itu sustain. Oke. Nah, itu jadi POV-nya. Agak aneh ya dengar kalimat pajak itu adalah salah satu instrumen yang membuat bisnis kita sustain. Ini gue baru dengar loh. Iya. Bisa lo elaborasi nggak? Oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini kan kalau misalnya terima, kita nggak bicara oknum, kita nggak bicara korupsi dulu dan lain sebagainya ya. Intinya kalau misalnya pendapatan itu dikelola dengan baik, pendapatan negara ini dari pajak dikelola dengan baik, ya hasilnya jalan raya, jembatan, ya kan, fasilitas umum publik, ya kan, kemudian kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Di mana ujung-ujungnya nanti kembalinya ke people kan. Nah, people ini bisa jadi itu customer kita loh. Iya kan. Katakanlah nih kita mau punya bisnis apa? AI kah, ya kan, kecerdasan buatan. Tapi ternyata orang-orang yang mau kita jadikan customer ternyata otaknya nggak nyampe nih untuk memanfaatkan teknologi. Nyampenya melalui apa? Pendidikan, ya kan, kesehatan. Nah, ujung-ujungnya dia bisa jadi customer kita. Terus kemudian contoh nih, kita jualan baju, jualan apapun barang, ya kan. Kita mau kirim ke Papua. Gimana caranya kita bisa kirim ke Papua kalau infrastruktur umumnya sendiri itu nggak disediakan sama pemerintah, pelabuhannya, jalan rayanya. Jadi kita bayar pajak, dikelola pemerintah, jadi infrastruktur dan fasilitas sosial, itu bikin sustain bisnis kita. Berarti yang barusan lo ngomong idealnya. Muke Vincent adem banget hari ini ngomongin idealnya. Masih opening. Aduh. Oke, kenapa orang tuh baru sadar soal pajak? Atau orang tuh fear? Why? Orang tuh ada dua nih. Orang tuh kalau ngomongin pajak tuh langsung jiper gitu kan. Pusing, pening gitu ya. Atau ada orang yang baru sadar pajak itu setelah dapat surat. Ya kan? Surat cinta. Supaya you lupa mencintai negara gitu.
Ya, kalau misalnya kita bicara pajak itu memang jadi momok tersendiri ya buat kitanya warga negara Indonesia ya. Kenapa? Karena pada dasarnya secara sosialisasinya dari pemerintah ya kan, edukasinya lah itu kurang. Sedangkan di mata masyarakat ya pajak ini ibaratnya saya terima 1 juta harus setor 100.000 tinggal 900. Saya yang kerja keras banting tulang, saya yang berdarah-darah, kok enak banget nih pemerintah minta duitnya kan gitu. Nah tapi uang pajaknya digunakan untuk apa itu nggak diedukasi. Oke. That's why ya masyarakat kita-kitanya itu terkesannya ya takut. Takut apa? Takut kehilangan. Pada dasarnya manusia kan paling takut ini kehilangan. Oke. Daripada takut nggak bisa dapat, lebih takut hilang apa yang sudah dimiliki kan. Oh iya, jadi memang sama kayak orang itu barusan lo ngomong ini benar juga. Ini psikologi ya. Iya. Psikologi yang udah tertanam lama ya. Iya, iya. Jadi bukannya takut sukses tapi takut gagal gitu ya. Betul, betul. Nggak apa-apa hidup gini-gini aja, tapi jangan lebih buruk daripada ini. Oke. Nggak apa-apa income-nya segini-segini aja, nggak perlu sukses lagi, tapi at least nggak dipajakin. Nah itu yang mereka pinginnya itu seperti itu kita itu. Oke. Nah, apa yang membuat seorang Winston, kepribadian Winston sendiri terjun ke bidang ini dan mengedukasi orang dengan gaya yang sangat asik? Apa yang membuat lu menjadi sosok seperti itu? Apa yang ngedrive lu gitu? Ini padahal bidangnya kompleks dan nyebelin. Iya, topik yang tabu lah katakanlah gitu. Kalau misalnya boleh flashback sebentar lah ya. Di tahun 2022 itu kalau nggak salah ingat ya, 2022 akhir lah. Itu teks konten kreator pertama itu diriku. Oke. Ya, saya. Nah, jadi sebelumnya itu nggak pernah ada nih namanya konsultan pajak kah atau mungkin dari pegawai DJP-nya sendiri bermain sosial media dan lain sebagainya itu nggak ada. Jadi masyarakat itu kembali lagi ibaratnya yang dia tahu adalah dia yang banting tulang tapi harus setor ke negara. Oke. Uangnya dipakai untuk apa? Itu dia nggak tahu. Oke. Jadi kesannya seperti takut. Nah, yang menggerakkan diriku itu lebih ke sebenarnya pingin jadi jembatan. Pihak penengah lah dari ya pemerintah dan kitanya sebagai wajib pajak. Karena to be honest ya, fun fact-nya adalah pajak itu, undang-undang pajak ya, itu adalah turunan dari undang-undang hukum pidana. Oke. Di mana mengatur hubungan kita sebagai seseorang dengan sebuah negara, which is Indonesia. Kalau kita menyalahi terkait dengan undang-undang perpajakannya, maka kita masuknya ranah pidana. Oke. Nah, sehingga sifatnya memaksa, mau nggak mau, suka nggak suka, nggak bayar harus bayar, karena harusnya seperti itu. Iya. Nah, diriku pengennya jadi jembatan nih, jembatan bahwa negara itu butuh uang pajak untuk mensejahterakan rakyatnya, membuat sustain bisnis para pebisnis dan lain sebagainya. Di sisi lain, masyarakat harus tahu apa yang menjadi haknya dia dan apa yang menjadi kewajibannya dia. Oke. Kewajibannya pasti bayar, tapi haknya dia apa itu dia juga harus tahu. Nah, sehingga keluar nih slogan dari diriku, selalu aku bilang bahwa bayarlah apa yang perlu dibayar, simpanlah apa yang perlu disimpan. Di mana apa yang harus dibayar, ya kalau memang harus dibayar, dibayar. Tapi kalau bisa disimpan dan nggak perlu dibayar, ya why not? That's why ada namanya istilah tax planning. Oke. Gitu. Sekarang termnya beda lagi nih, tax Iya. planning. Tax Kalau planning. dulu konsultan, sekarang Iya. tax planning. Soalnya konsultan sempat kehapus ya. Terus sama si apa dari pihak pajaknya udah menurunkan apa namanya AE ya, akun eksekutif ya. Iya. Kalau ngomongin kayak begitu, apa kesalahan umum anak muda soal pajak? Kalau kita bicara kesalahan umum tentang pajak ya, banyak orang itu berpikir bahwa pajak itu nggak perlu di-planning sejak dini. Ya, yang ada yang penting ya kan earning income, pajak itu urusan belakang. Nah, itu yang biasanya banyak jadi bom waktunya. Oke. Karena kembali lagi tadi, Indonesia ya, itu menganut asas sumber dan asas domisili. Which is di saat kita itu punya sumber penghasilan dari Indonesia ataupun berdomisili di Indonesia, itu kita should be paid the tax di Indonesia. Oke. Ya. Nah, karena should be atau harus, maka kita harus tahu, planningkan. Jangan sampai kita abaikan. Kita nggak pikirkan, yang penting earning income, terima money dan lain sebagainya.
Padahal kita tahu kita harus bayar dan lain sebagainya. Nah itu jadi bom waktu. Kena surat cinta, pemeriksaan, sampai bahkan ada yang kena pidana dan sebagainya. Wow. Gue tertarik pas lo bilang banyak orang salah starting ya. Jadi dia start fokus ke bisnisnya dulu, tapi dia nggak start planning dulu. Iya. Sebenarnya planning tuh yang paling penting tuh apa sih? Top 2, top 1, top 3 points yang perlu dipikirin tuh apa sih? Oke. Sebenarnya kita nggak nyalain dia. Orang kalau misalnya fokusnya itu earning income. Karena contoh lah, kalau kita mau punya bisnis lah ya. Faktor utamanya pastinya pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan ya namanya bukan bisnis kan gitu. Betul. Jadi fondasi utamanya memang menyerang kan. Menyerang ini earning income. Tapi pemahaman terhadap pajak itu seperti kita itu punya striker untuk nyerang, sekaligus kita punya kiper untuk bertahan juga. Jangan sampai kita kebobolan. Nah, kalau misalnya kita bicara planning atau kita mau aware lah sedikit aja tentang pajak, yang perlu kita tahu adalah setiap kali kita terima penghasilan, itu selalu ada unsur pajak yang melekat di sana. Oke. Dan itu harus kita bayarkan. Itu udah suatu kewajiban yang nggak bisa kita elak ya. Betul. Kalau mau berwarga negara yang baik. Betul. Nah, berapa yang harus dibayar, pemilihan tarifnya yang seperti apa, skema pelaporannya seperti apa, itu another topic. Itu Another masih topic atau another game? another game. Another game. Berarti it's a game. You harus master the game. Gitu. Oke. Apakah pekerja kreatif dan influencer wajib bayar pajak juga? Jawabannya wajib. Karena apa? Karena kembali lagi tadi yang seperti aku sampaikan kan. Setiap kali kita terima penghasilan, itu selalu ada unsur pajak yang melekat. Mau itu kita influencer, mau kita content creator, mau kita pebisnis, mau kita karyawan, mau kita terima sumbangan pun, itu ada unsur pajaknya. Bahkan katanya orang gue nggak tahu, gue belum menguasai, tapi kayak bahkan orang tua memberikan warisan itu juga ada unsurnya ya. Ada unsurnya. Ada unsur pajak penghasilan yang perlu kita perhatikan. Iya. Walaupun kan tadi ya ada unsur pajak penghasilan, tapi warisan dari orang tua ke anak satu garis keturunan lurus itu non objek pajak penghasilan. Oke. Tapi tetap ada kan, gamenya kan terkait dengan pajak penghasilan nih. Oke. Gitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang ini adalah sebuah game dan game ini baik sebenarnya kalau dari sisi idealnya tadi. Yeah. Game ini didesain baik untuk lu pade supaya teman-teman yang lagi nonton juga kalau lu berbisnis justru ini bikin lu tenang nih, bikin lu tidur tenang, bikin lu bisa sustain. Benar nggak? Betul. Goalnya kan itu kan. Betul. Tapi gue pernah ada beberapa case tadi. Nah ini tadi kan lo bilang bukan kita nggak bahas oknum, tapi kita bahas gamenya dulu nih. Nah seru nih, biar entering the game. Gue pernah ada satu temen dia, one day pokoknya dia decide, gue udah nggak mau lagi yang begini-begini. Gue mau hidupnya lurus-lurus aja, gue mau beresin semua, gue mau laporin semua dan sebagainya. Dia panggil lah tuh konsultan ngomong apa sama dia? Bro, lo kalau lakuin kayak begini, lo lagi bangunin macan tidur katanya. Padahal dia bilang gue bingung sama nih negara, gue lagi mau beresin, mau jujur, mau apa adanya, kok malah jadi dijelimetin. Nah ini satu skenario. Yang satu lagi ada skenario berikutnya bro. Kita ngomongin UMKM bro. Mereka itu sulit sekali sekarang dagang di offline. Mereka lumayan menurut gue bertatih-tatih ya. Jadi coba masuk ke e-commerce, marketplace dan sebagainya. Belum mereka harus mengerti gamenya, algoritma di situ. Nah, itu kan another game lagi. Di saat ada berita seliweran gitu, ngomongannya tuh di quote gitu kan, rakyat kecil ditindas misalnya, ya kan, diperas juga pajak gitu. Belum lagi tiap daerah beda-beda. Waktu itu sempat ada berita di Malang itu pajaknya lumayan tinggi dibanding Jawa Timur tapi yang lain kotanya. Misalnya contoh ya. Nah ini semua tuh sebenarnya adalah satu kesatuan yang lurus dari atas atau sebenarnya setiap entitas punya gamenya sendiri. Oke. Menarik nih. Nah jadi kalau misalnya kita bicara game perpajakan di Indonesia, to be honest,
kita itu adalah salah satu negara dengan peraturan perpajakan paling kompleks di dunia. Oke, paling kompleks di dunia. Iya, salah satunya, termasuk USA dan lain sebagainya. Ya, nah permasalahannya adalah karena Indonesia ini negara yang luas sekali, ada yang namanya desentralisasi, ya kan? Dimana dari segi desentralisasi saja itu pajak dibagi menjadi 2 jenis. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Oke. Nah, kalau pajak pusat itu terpusatnya semua regulasinya yang paling tinggi Presiden dan Kementerian Keuangan. Oke. Tapi kalau pajak daerah yang pegang kuasa itu gubernur, bupati, wali kota. Oke. Begitu ya. Nah, to be honest, kalau kita mau bisnis di Indonesia, kita nggak bisa pilih masalahnya. Mau ngikut yang daerah atau ngikut pusat. Oh iya, karena tadi lu kan ngomong domisili dan itu ya, Iya. dua faktor itu ya. Nah, masalahnya kita harus ikutin semua, pahamin semua. Supaya menang gamenya, kita harus baca dan pahami semua peraturannya, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan segala macam perbedaannya dan jenis pajak turunannya sendiri-sendiri lagi. Contoh, punya restoran. Restoran itu untuk konsumsi. Customernya kena pajak konsumsi. Masuknya kantong pemerintah daerah. Oke. Biasa orang bilangnya PB1 ya kan, dan lain sebagainya. Tapi keuntungan restorannya itu harus bayar pajak penghasilan ke pemerintah pusat. Oke. Nah, ini aja udah dua belah pihak nih yang harus kita penuhi nih kewajibannya. Ya kan? Terus contoh lagi, misal kalau kita bicara terkait dengan pajak daerah dan pajak pusat ya, contoh lagi hotel. Hotel kalau kita nginap itu kena PB1-nya hotel. Tapi di waktu yang bersamaan yang punya hotel harus bayar pajak penghasilan final atas sewa properti ke pemerintah pusatnya. Nah, ketidaktahuan terkait dengan peraturan ini yang menyebabkan banyak wajib pajak, pebisnis dan lain sebagainya itu salah langkah. Nah, kalau sudah salah langkah, masalahnya yang kedua, tadi masalah pertama peraturan kompleks lah ya. Masalah kedua, kalau sudah salah langkah, kesalahan kita itu bisa diungkit oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat selama 5 tahun ke belakang. Secara regulasi nih. Jadi sempat nih salah langkah. Kemudian besoknya tahu nih yang benar gimana. Beralih nih ke langkah yang benar. Tapi kemarin sempat salah. Nah, yang kemarin sempat salah kena sanksi bunga, kena sanksi denda dan lain sebagainya, sehingga harus bayar lebih besar daripada yang seharusnya kan. Katakanlah harusnya setornya 10.000 nih, kena sanksi denda dan lain sebagainya jadi 15.000. Nah, budgetnya kan 10.000. Hitung-hitungan HPP COGS-nya kan 10.000. Kalau harus bayar denda dan segala macamnya kena 15.000, wah tekor nih gua. Kan gitu. Nah, that's why banyak yang gonjang-ganjing. Itu masalahnya kedua. Yang ketiga, jadi 3 problem besar ya. Yang ketiga, edukasinya kurang. Baik dari ranah pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Jadi peraturannya udah banyak, harus tahu sendiri karena sifatnya kan self assessment ya, hitung sendiri, setor sendiri, lapor sendiri ya kan, udah kompleks. Kemudian yang kedua sempat salah memahami peraturan dan salah langkah itu bisa diungkit 5 tahun ke belakang. Yang ketiga, edukasinya pun juga kurang. Ibarat main monopoli, kita beli monopoli nggak ada peraturan tertulisnya yang dikasih tahu, pokoknya suruh main aja. Sambil jalan sambil memahami peraturan. Tapi yang masa lalu sempat salah itu bisa diungkit 5 tahun ke belakang. Nah, itu kompleksnya perpajakan di negeri kita. Terus lu ngapain masih di Indonesia? Gue dengarnya aja udah stres gue. Supaya bisa diundang podcast. Aduh, ganti topik aja kayaknya. Bro, tapi barusan yang lu ngomong itu menjadi challenge. Iya. Kalau setiap pengusaha kudu ngerti itu dulu, kapan dia usahanya, bro? Iya, oke. Gua nih datang dari angle, lo expert di pajak. Gua datang dari angle entrepreneur. Iya.
Yang paling jadi omongan paling sering itu kita sebagai entrepreneur gimana mau berkembang di Indonesia kalau ekosistem entrepreneurialnya tidak didukung. Ya. Nah kan ekosistem itu orang tuh selalu larinya pelatihan. Buat gue pelatihan oke, part of ekosistem. Ya. Pelatihan. Lo mau upgrade si UMKM menjadi UKM, ya itu pelatihan. Ya kan? Branding lah, product development lah, dan sebagainya. Tapi kan juga ada unsur yang kita ngomongin government. Ya. Kita ada ngomongin policy. Ya. Bener dong? Betul. Nah, salah satu dari government adalah tax. Bener nggak? Iya. Nah, kalau it's a game dan tadi lu udah jelasin gamenya ada 2. Kenapa ini kayak barusan lu ngomong itu kenapa nggak dinarasikan dengan gampang? Lu kenapa nggak mau jadi salah satu ini sih? Juru bicaranya pajak? Oke. Sebenarnya kalau bisa jadi juru bicara pajak ya sudah ya lewat konten media sosial kan. Cuman memang karena keterbatasan waktu, tenaga ya kan, kemudian sumber daya dan sebagainya, ya seadanya aja. Kalau misalnya teman-teman lihat di kontenku kan, ibaratnya ya udah langsung dari kamera depan apa yang ada di kepala ya disampaikan secara gratis kan gitu. Nah. Cuman kalau memang benar tadi ya dibilang kalau government sendiri harusnya atau idealnya secara peraturan atau regulasinya itu memang harus ibaratnya dirampingkan lah. Disimplify ya. Disimplify, betul. Ibaratnya terlalu banyak peraturan-peraturan, beda industri, beda skala, beda omset, beda margin profit, beda daerah, itu beda aspek pajak yang perlu dipahami. Wow. Di Indonesia. That's why harusnya disimplify sehingga pelaku industrinya ya sudah ngikutin apa yang sudah disimplify aja. Contoh nih, misal pemerintahnya bikin juklak lah ya atau jurnal gitu ya. Kalau mau bisnisnya restoran, pajaknya ini. Ya, caranya ngitung ini, dari ini. Template-nya gitu. udah disiapin. Tinggal ngikut. Iya kan. Nah, seperti contoh yang paling gampang kalau di Indonesia kan PBB. PBB kan kita dapat tagihan doang. Iya kan. NJOP kan kita nggak pernah ngitung. Yang ngitung kan udah pemerintah nih yang ngitung. Pokoknya kita tahu sekian, ya sudah selama make sense, kenaikan harga tanahnya juga sesuai dengan ekspektasi kita, ya sudah kita bayar kayak gitu. Nah, sehingga harusnya disimplify. Apalagi untuk yang sifatnya UMKM. Contohnya ya fasilitas tarif pajak 0,5% itu. Tapi sekarang diperumit lagi, iya kan? Diperumit lagi. Apa yang kalau di Konoha ya, apa yang bisa susah kenapa dibuat mudah? Itu yang barusan gue mau ngomong. Kenapa sih mindsetnya begitu ya? Karena ya itu tadi, kalau lo salah main game di situ, I have a new game. Betul. Gitu kan? Oke. Apa definisi finansial sehat menurut Bro Vincent? Finansial sehat, apa yang kita mau cukup lah, ya kan. Ibaratnya kalau misalnya kita mau punya rumah, ya kan, uangnya cukup beli rumah. Mau punya mobil, cukup punya mobil, ya kan. Mau sedekah, cukup untuk sedekah. Yang penting serba cukup aja lah. Yang penting serba cukup. Itu finansial yang sehat lah. Jadi nggak perlu kita cari yang berlebih atau kita bandingin dengan orang lain, nggak perlu lah. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Gimana orang bisa membangun habit-habit agar dia bisa menuju ke financial yang sehat? Kalau habit financial yang sehat itu sebenarnya yang paling merusak ya menurut saya ya. Ini bahkan pebisnis pun juga sering terjebak di sini ya. Selalu bandingin diri sendiri dengan orang lain. Selalu bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Which is harusnya kita bandingkan diri kita itu dengan kita sebelumnya atau kita yang kemarin. Sehingga kita kalau misalnya punya 1% aja progres, itu kita bisa merasa cukup, merasa tercukupi lah, nggak serakah lah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ibaratnya selalu bandingin dengan orang lain, kadang kita juga bisa terjebak ke kondisi-kondisi yang memberatkan kita. Contoh nih, misal, si A kok pabriknya buka terus ya? Bulan depan ekspansi lah. Padahal secara kondisinya masih belum cukup untuk ekspansi. Dipaksakan dengan ambil hutang bank. Kompetisi nggak penting gitu. Nah, kompetisi nggak penting. Itu nggak perlu sih. Tadi lu udah cerita soal pajak.
sambil gue lagi ngobrol nih, kepala gue lagi terngiang-ngiang sih juga. Terngiang-ngiangnya gini, kalau problemnya sekompleks itu, apa sih langkah-langkah yang bisa lo share di sini, yang mungkin audiens bisa, selain, jadi gini, sebelum para pengusaha, mau itu dia individu, dia adalah seorang content creator yang udah punya penghasilan, atau dia adalah pebisnis yang punya toko online dan sebagainya, dan sebagainya. Apa sih yang bisa mereka lakukan mungkin 1, 2, 3 step sebelum menghubungin orang kayak lu? Oke. Nah, kalau 1 sampai 3 step lah ya. Yang pertama, pahami dulu hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak di Indonesia. Cara memahaminya kemana ya? Nah, memahaminya apa? Ini kita spill gitu ya. Yang pertama, kalau ini kita bicara logika ya. Kalau kita terima penghasilan, ini kita nggak bicara penghasilan dalam bentuk apa, tapi penghasilannya dulu lah. Itu selalu ada aspek pajak yang melekat. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita sudah tahu ada aspek pajak yang melekat, pelajari lebih dalam. Penghasilan ini itu termasuk penghasilan yang kena pajak dan harus dibayar, non objek pajak, atau mungkin dikecualikan. Contoh, warisan itu penghasilan. Idealnya ada pajak yang perlu kita bayarkan karena menambah kekayaan kita. Tapi ternyata peraturannya bicara warisan non objek pajak selama ada syaratnya nih, diterima dari satu garis keturunan lurus, orang tua ke anak. Nah, hal-hal seperti ini kita harus tahu. Oke, kewajiban. Kalau kita bicara hak ya, hak kita sebagai warga negara itu kita disediakan fasilitas sarana prasarana umum oleh pemerintah, ya kan? Sesuai dengan pajak yang kita bayar. Sehingga boleh kok kalau misalnya masyarakat itu berteriak, ya kan? Atau ibaratnya bersuara bahwa loh, uang yang kita sudah setor kok pengelolaannya seperti ini, ya kan? Itu boleh. Oke, itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, mulai pahami bahwa pajak yang kita bayarkan untuk memenuhi kewajiban itu bisa di-planning supaya lebih efisien. Oke. Nah, contoh. Kalau misalnya orang taunya kalau terima penghasilan itu harus bayar pajak. Kemudian dia taunya itu kalau orang pribadi nih ya, masuk kantong pribadi kita jual di Tanah Abang dan lain sebagainya. Orang pribadi itu pengenaan pajaknya 5-35% progresif dari laba bersih. In default itu seperti itu di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terus kemudian kita bayar. Sorry to say, itu kurang cerdas. Karena ternyata kalau dia misalnya maksudnya dia mau ngomong dungu tapi dia kurang cerdas gitu ya. Karena ternyata kita kalau misalnya mau cari lebih dalam ya, ada insentif loh. Orang pribadi yang terima penghasilan dari bisnis 500 juta ke bawah dalam 1 tahun itu nggak perlu bayar pajak penghasilan. Nah, tertuang di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Ya, nanti peraturannya dirubah atau gimana, yang penting logika berpikirnya jelas. Bahwa jangan cuman berpatokan pada satu peraturan, karena peraturan pajak di Indonesia itu saling melengkapi. Tumpang tindinya banyak ya. Tumpang tindinya banyak, dimulai dari undang-undang, peraturan Menteri Keuangan, kemudian SE atau surat edaran Direktorat Jenderal Pajak, bahkan peraturan pemerintah pun juga sometimes bisa mengalahkan beberapa peraturan-peraturan yang tadi saya sebut. Nah, itu kita perlu tahu, ulik lebih dalam. Mulai banyak kok sekarang, Google kita bisa explore, ChatGPT kita bisa explore, ya kan. Kemudian kita juga bisa join ke komunitas-komunitas. Nggak perlu kita cari pakar ataupun expert tertentu, nggak perlu. Dari komunitas pun kita juga bisa saling sharing, berbagi dan sebagainya. Bahkan dengerin podcast something like that ini pun juga menambah wawasan kan. Itu yang kedua. Jadi bisa kok di planning kalau kita tahu cara mainnya, ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, step ketiganya selalu evaluasi. Peraturan pajak di Indonesia itu dinamis sekali. Hari ini kita bicara ada peraturan A, besoknya diganti peraturan B, itu possible banget. That's why kita harus selalu update,
Ya, banyak website-website terkait dengan perpajakan ya, maksudnya update-update berita tentang pajak ya. Di media sosial pun juga banyak ya. Bahkan konten kreator pajak pun sekarang juga sudah banyak sekali, di mana mereka backgroundnya adalah tax consultant, tax expert dan sebagainya. Itu diikutin, dievaluasi. Kalau misalnya selama ini saya perlakuan cara menghitung, menyetor dan melaporkannya menggunakan peraturan yang ini, apakah peraturan ini masih berlaku atau enggak? Ternyata ada peraturan baru loh. Nah, baru dilihat lagi. Kembali lagi ke step pertama dan selanjutnya. Gitu. Itu stepnya aja belum tentu semua orang sanggup ya. Iya. Lu bisa nggak cerita perjalanan lu jadi, lu tuh sebenarnya sekarang adalah sebenarnya lu awalnya tuh mulai jadi as a consultant atau as an accountant? Oke. Kalau background kuliah accountant. Oke. Jadi S1, S2 itu akuntansi. Terus kemudian sempat ambil S1 hukum juga dan ambil beberapa sertifikasi di bidang akuntansi, keuangan dan perpajakan. Oke. Nah, tapi di S1-nya dan S2 akuntansi itu perpajakan itu juga salah satu mata kuliah yang majoritinya diajarkan di situ. Oke. Jadi background accountant, terus kemudian sempat berkarir di beberapa perusahaan multinasional, terus kemudian sampai dengan memutuskan untuk bikin consultant firm sendiri. Wow. Gitu. Bro, dalam perjalanan karir lu, perjalanan karir lu, jasa, services yang lu provide, pernah nggak ada satu kejadian di mana lu tuh sampai mumet setengah mati ngurusin klien, dan mungkin lu bisa share Oke. sebagai inspiring story supaya orang-orang tidak mengulangi. Iya, Itu iya. poinnya. Oke. Jadi kalau misalnya flashback sejenak lah ya, ada beberapa sih sebenarnya, cuman 1-2 aja lah ya. Yang paling bikin mumet ya seorang konsultan itu di saat ada klien yang kita coba untuk edukasi, karena tuh biasanya saya tipe konsultan yang maunya tuh kliennya harus paham bahwasanya peraturannya seperti ini loh, iya kan, regulasinya seperti ini loh. Nanti kita tax planning logikanya akan ke sini loh. Iya Oke, kan? lo konsepnya understand before Iya. execution ya. Betul, jangan minta terima beres doang nih ke gua gitu kan. Karena one day gua PSW duluan daripada lu, bro, gitu kan. Lu mau kemana? Iya. Kan gitu. Iya. Nah, pada saat kita edukasi, kliennya selalu minta, ya udahlah, urus aja, terima beres. Iya kan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita kurang suka dan mumet sih sebenarnya, daripada klien yang banyak bertanya. Ini lebih suka yang seperti ini. Tapi kalau inginnya terima beres, itu yang susah. Karena nantinya ya, sekalipun tax planning kita udah ngerasa perfect lah ya, selalu ada celah atau selalu ada hambatan-hambatan tertentu yang timbul, yang kalau kliennya nggak mau tahu, pinginnya terima beres, waktu ada masalah muncul, dia nyalain. Kok kayak gini sih? Kan kemarin gue pikir udah beres sama Nah, lu. Kok jadi begini gitu? that's the point. Apalagi kalau misalnya ada klien yang dia sudah melakukan kewajiban perpajakan itu bertahun-tahun, di tengah-tengah ketemu kita, kemudian kita lihat secara background ini amburadul, kasarannya gitu ya, nggak pernah bayar, penghasilan disembunyikan, ya kan, terus kemudian banyak aset tidak pernah terlapor di SPT-nya dan sebagainya, terus kemudian dia ke kita mau benahi, dia minta terima beres. Nah, pada saat nanti masa lalunya yang 5 tahun ke belakang, tadi kan sempat kita bahas kalau misalnya DJP kan 5 tahun ke belakang bisa ungkit ya. Keungkit sama DJP, kena sanksi, kena denda. Dia bilang, lu kok kayak gini sih? Bukannya udah lu urus? Loh, nggak bisa bro. Yang kita urus itu present future. Iya, bukan pas. Nah, pasnya ini gimana? Bukan penyakit masa lalu. Itu dia. Itu yang paling rumit ya kan. Terus kemudian itu kalau dari sisi klien. Yang kedua, pernah kita ada kasus ya. Jadi ini sama oknum pegawai pajak ya. Kenapa disebut oknum? Karena nggak semua pegawai seperti inilah. Iya. Nah, ada satu case di mana pegawai pajaknya itu kejar target, kejar setoran dengan menerbitkan surat cinta atau SP2DK bahasa kerennya ya. Poin-poinnya itu nggak make sense. Oke. Nah, bahkan cenderung terkesan mengada-ada.
Nah, pada saat kita melakukan pembelaan, pada saat kita melakukan pembuktian melalui data dan lain sebagainya, bahkan data kita itu nggak dilihat sama kantor pajaknya, sama oknum petugas pajaknya karena ini. oknumnya itu ngejar setoran. Betul. Bukan ngejar kewajiban. Betul. Beda ya bahasanya. Iya. Ya, jadi beda nih bahasanya nih. Betul. Nah, itu yang paling pusingnya di situ. That's why ya kalau boleh sedikit menghimbau ke pemangku kepentingan ya, maksudnya pemegang kekuasaan, ya oknum-oknum seperti ini yang sebenarnya perlu diberantas. Iya. Jangan sampai apa yang dibicarakan orang di luar sana itu betulan terjadi. Karena ada gosipnya seperti ini, bro. Kementerian Keuangan itu dianggapnya itu salah satu kementerian paling konyol di Indonesia. Karena apa? Kementerian Keuangan itu kan pegawainya kan kita sebut ASN ya, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu digaji melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga harusnya KPI terbesarnya mereka itu adalah bagaimana mereka melakukan edukasi, ya kan, meningkatkan kepuasan wajib pajaknya, membuat rakyatnya lebih nyaman untuk membayar pajak. Betul. Poinnya rasa nyaman kan? Yes. Nah, bukannya justru jadi tukang palak. Iya. Nah, masalahnya KPI-nya DJP, khususnya petugas pajak, bahkan kita bisa lihat di websitenya Kementerian Keuangan, itu salah satu KPI terbesarnya, bobot paling besar itu adalah pendapatan negara dari sektor perpajakan. Jadi ibaratnya kayak tukang palak. Kalau misalnya setorannya nggak terima, nggak mencapai target, ya berarti lu nggak kerja. Padahal ada orang-orang ataupun pegawai pajak yang memang niatannya bersih, dia nggak mentingin setoran, tapi dia berusaha untuk mengedukasi, apalagi orang-orang di daerah itu diajarin, bahkan diajarin definisi pajak itu apa dan sebagainya. Tapi mungkin dia belum capai target, itu dianggap mereka nggak kerja. Nah, that's why banyak oknum di luar sana yang merusak citranya dari Kementerian Keuangan. Oke. Gitu. Dan itu sulit ya diberantas. Sulit banget sih. Sulit diberantas. Bagaimana menjaga etika di dunia keuangan yang penuh godaan? Kalau etika sebenarnya satu pastinya ya dari diri sendiri ya. Ibaratnya kita harus tahu diri bahwasannya kita itu mewakili kepentingan klien, ya kan. That's why klien ini tidak boleh dirugikan, ya kan. Tetapi kita pun juga punya sumpah ke negara, as tax consultant, bahwa kita harus meluruskan wajib pajak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada sumpahnya ya? Ada. Kode etiknya pun juga ada. Ya. Gue baru tahu. Kode etik konsultan pajak itu ada dan kita harus ikutin itu. Dan konsultan pajak juga tipe-tipenya macam-macam atau memang satu tipe sama gitu. Misalnya kayak kita kalau kita ngomong ya, kalau ngomong sumpah ya. Iya. Lawyer itu kan disumpah untuk keep justice. Iya. Tapi kan ada oknum-oknum yang make a new game. Iya. Sama konsultan pajak juga mungkin ada juga yang kayak begitu. Ada yang sama. maintain tapi dia orang create a new game gitu. Oh iya pasti ada oknum-oknum seperti itu. Oh iya. Nah jadi kalau misalnya secara etika ya kita berpegang pada kode etik satu itu. Kedua secara SOP pun kalau misalnya di tim saya kita selalu menerapkan bahwa kita tidak boleh pegang uang klien. Itu nggak boleh. Jadi kita kasih barrier atau batasan tertentu. Loh tapi kliennya pingin titip token rekeningnya dia katakanlah untuk bayar pajak, pokoknya kita yang bayarin atau kita suruh bayarin terus kemudian kita reimburse dulu nanti. Kita nggak mau. Jangan sampai hal-hal seperti itu memunculkan kondisi bisa terjadi fraud. Iya, dan konflik of interest juga. Betul, karena nama baik sih yang dipertaruhkan. Visi besar lu kalau lu tadinya punya kesempatan untuk merapikan pajak Indonesia, apa yang akan lu lakuin, bro? Kalau yang yang bakalan gue lakuin ya, satu, pinginnya bikin ekonominya gendut dulu. Oke. Ini misal POV-nya. Kalau lu yang punya kuasa lah, lu yang punya power ya. Gua menteri keuangannya lah gitu ya. Swastanya harus gendut dulu. Ya, rakyatnya harus gendut dulu. Mereka harus kenyang. That's why harus ada banyak insentif dulu diberikan ke mereka. Supaya mereka mau bisnis itu dipermudah.
Oke. Ya kan, mau ekspor gampang, ya kan, ataupun datangkan barang-barang yang tidak mengancam pelaku industri juga gampang, birokrasinya juga mudah dan sebagainya. Bahkan pembayaran pajak pun kalau bisa dikasih tarif yang paling rendah dulu, supaya ekonominya bertumbuh dulu. Nah, baru setelah itu kita edukasi bahwa kontribusi pajak ke negara ini akan dikembalikan lagi ke insentif-insentif yang lebih oke ke depannya. Oke. Terus kemudian yang ketiga, lebih pro daya beli. Jadi kalau bisa contoh PPN naik dari 10 ke 11 mau sempat naik ke 12 sempat batal lagi kan jadi 11 lah sekarang kan. Yeah. Di saat negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Vietnam itu mereka turunin PPN mereka. Ya, supaya daya belinya lebih tinggi. Betul. Bahkan kalau misalnya kita lihat di rumus pertumbuhan ekonomi, salah satu faktor utamanya itu adalah consumption kan. Dimana kalau misalnya konsumsinya itu tidak bergerak atau lesu lah kasarannya, ekonominya juga nggak bisa tumbuh. Iya, rodanya berhenti. Betul. Jadi pajak penghasilannya oke, kita edukasi betapa pentingnya mereka setor ke kita kasih banyak insentif, kemudian secara pajak konsumsi PPN PB1 kalau bisa ditekan semaksimal mungkin supaya daya beli masyarakatnya naik, plus secara regulasi birokrasi perizinan pun kita juga harus permudah untuk para pebisnis. Oke. Gua mau menyimpulkan sedikit pesan buat audiens yang lagi nonton. Habis denger dari Winston nih tadi tentang gamenya gitu. Itu cukup kompleks dan sebagainya. Menurut gue buat teman-teman yang bingung, gue mau ambil karir apa, lu coba belajar tentang pajak. Kayaknya begitu banyak orang di Indonesia butuh bantuan. Dan itu menjadi celah untuk lu dapat duit juga sih sebenarnya karena membantu orang ya kan. Bro, apa pesan untuk generasi digital biar nggak takut sama duit dan pajak, bro? Oke. Kalau kita bicara digital ini semuanya serba telanjang kan caranya gitu ya. Ibaratnya sekarang apalagi ya kalau misalnya pemerintah kita kan juga sudah menerapkan Cortex System Administration ya. Di mana Cortex System ini sudah link lah dengan semua data-data dari berbagai macam instansi dan perusahaan-perusahaan begitu ya. Perbankan kita ketahuan rekeningnya, kemudian kepemilikan tanah ketahuan di BPN, punya saham ketahuan di Bursa Efek, punya obligasi reksadana ketahuan di KSEI dan lain sebagainya, ya kan? Bahkan pembelian ataupun konsumsi kita yang ber-PPN itu bisa ketahuan dari faktur pajak supplier kita. Pesanku sebenarnya begini, ungkaplah semua penghasilan, tapi carilah cara untuk bayar yang paling efisien. Dengan cara yang memahami rules of the game-nya tadi. Banyak banget insentif pajak yang sebenarnya kita bisa maksimalkan tanpa perlu melanggar peraturan yang ada. Contohnya tadi, kalau misalnya kita dagang perorangan, mungkin ada lah ya teman-teman kita, mungkin ada yang mahasiswa lagi dagang perorangan, atau mungkin sedang merintis bisnis, masih perorangan, jual baju kah, atau jual barang kah, dan sebagainya. Selama omset 500 juta pertama, di saat kita masih merintis, jangan sosokan mau bayar pajak, karena memang regulasi insentifnya nggak perlu bayar pajak. Kalau misalnya punya omset di bawah 4,8 miliar setahun, kita masih masuk ranah UMKM, kita bayar pajak cukup 0,5% dari omsetnya doang. Nggak perlu tuh sampai ngikutin pajak tarif pajak perusahaan yang 22% dan sebagainya. Dan banyak lagi yang perlu kita perhatikan, ya kan. Nah, pesannya ungkaplah semua penghasilan yang dimiliki. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan, karena itu cara koboi, cara zaman dahulu, cara nenek moyang kita yang sudah tidak relevan. Dan ungkaplah semua aset yang kita miliki, ya kan. Tapi cari cara bayar pajak yang paling efisien. Ada tempat di mana mereka bisa belajar nggak? Lu ada kayak e-book atau apa nggak sih, bro? Kayak ada. Nanti linknya gue taruh di bawah sini aja. Siap. Jadi teman-teman nanti bisa lihat link di bawah, nanti bisa itu. Bro, kalimat terakhir dari Winston ke audience Big Thinker, bro. Oke. Kata kalimat terakhir lah ya. Bukan terakhir, pesan. Bukan pesan. Kalimat terakhir bahaya juga kayak besok ya. ketemu lu. Advice lo buat audience Big Thinker. Oke. Buat audience Big Thinkers ya, yang statusnya pebisnis ya kan. Pebisnis dulu nih ya.
upayakan pahami peraturan perpajakan secara logika berpikirnya aja. At least itunya. Jangan baper lah ya. Iya, jangan baper. Tahu atau pahami logika terkait dengan kewajiban perpajakan kita. Karena dari situ kita bisa banyak ambil keputusan-keputusan strategis yang menguntungkan di masa depan. Ya. Kemudian kalau untuk yang lainnya yang mungkin statusnya karyawan atau ibu rumah tangga dan sebagainya, tetap perlu untuk belajar pajak. Kenapa? Karena semua aspek hidup kita itu nggak bisa lepas dari pajak. Bahkan ada pepatah yang bilang bahwa hanya ada dua yang pasti di dunia ini. Yang pertama kematian, yang kedua bayar pajak. Kalau orang India 3 bro. Apa? Karma bro. Oh karma. Oke. Jadi pahami jangan pernah menganggap pajak itu tabu. Sekalipun masih banyak oknum di luar sana, itu another topic. Yang penting fokus ke diri sendiri, pahami peraturannya, pahami insentifnya, pahami cara berpikirnya, sehingga kita bisa punya kehidupan finansial yang terbebas dari segala macam potensi bom waktunya tadi. Gitu sih. Thank you Winston. Siap. Thank you.